Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rizka Wahyuning Tias. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pembuatan sabun dari minyak-minyak alami. Jadi kita akan menggunakan sabun organik. Kenapa saya ingin membuat sabun organik? Karena sabun yang dari pabrik itu biasanya mengandung SLS, sedangkan orang-orang dengan kulit sensitif itu tidak bisa terkena SLS karena kulitnya akan iritasi begitu. Sedangkan sabun yang kita pakai itu bahan-bahannya hanya minyak alami dan juga NaOH. NaOH di sini digunakan untuk proses saponifikasi. Kalau ada yang tanya kan NaOH kan nanti bikin iritasi. Tentunya itu juga tidak akan berpengaruh ketika sudah menjadi sabun karena NaOH telah bereaksi dengan minyak-minyak dalam proses saponifikasi sehingga itu aman untuk kulit. Bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu coconut oil, kemudian yang kedua ini virgin olive oil, kemudian essential oil, pupuk mika, NaOH padat, Aquades, dan yang terakhir adalah palm oil. Sebelum masuk ke dalam praktikum, mari kita bahas dulu apa itu reaksi saponifikasi. Jadi, reaksi saponifikasi merupakan suatu reaksi hidrolisis antara asam lemak atau minyak dengan basa kuat atau NaOH dan KOH, atau dikenal juga sebagai larutan alkali atau lye solution. Sehingga dari reaksi tersebut menghasilkan sabun yang berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak tersebut. Nah, lye solution yang digunakan yaitu KOH untuk membuat sabun cair dan NaOH untuk membuat sabun padat. Nah, sabun sendiri mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena pada sabun memiliki gugus polar dan gugus non-polar. Jadi memiliki gugus yang suka air dan tidak suka air sehingga dapat mengikat kotoran dan bisa membuat tubuh kita menjadi bersih. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ke apa itu reaksi saponifikasi, bagaimana prosesnya, yaitu di sini ada trigliserida atau minyak yang digambarkan berikut dan kemudian direaksikan dengan lye solution yaitu 3 NaOH, di sini digunakan NaOH untuk menghasilkan gliserol dan juga sabun yaitu 3-RCOONA. Nah, mari kita lanjutkan saja ke dalam proses praktikum. Selama proses praktikum, jangan lupa menggunakan sarung tangan, masker, dan kacamata atau face shield. Yang pertama kita lakukan yaitu menimbang Aquades. Jangan lupa untuk timbangannya yaitu di-nolkan dulu. Aquades yang digunakan yaitu sebanyak 38 gram. Ingat dengan satuan gram. Selanjutnya dilanjutkan dengan menimbang NaOH sebanyak 13,88 gram. Ingat, satuannya harus gram dan komposisi ini tidak bisa diubah-ubah karena jika minyaknya diubah-ubah kita harus menghitung lagi NaOH yang digunakan. Untuk menghitung NaOH ini saya menggunakan bantuan website soapcalc.net. Selanjutnya kita mencampurkan NaOH dengan Aquades. Pastikan semua NaOH-nya masuk ya, karena biasanya ada yang mencair. Kemudian kita aduk terus sampai NaOH-nya larut.
Pastikan diaduk terus sampai benar-benar larut. Larutan NaOH ini akan menjadi panas, jadi kita harus menyisihkannya dulu hingga setara dengan suhu ruang atau setara dengan minyak-minyak yang lain. Selanjutnya kita menimbang minyak-minyak. Minyak yang pertama kita timbang yaitu coconut oil. Jangan lupa timbangannya harus selalu di-nolkan dulu. Virgin olive oil yang digunakan yaitu sebanyak 18 gram. Selanjutnya kita menimbang olive oil. Olive oil yang digunakan di sini yaitu komposisinya paling banyak yaitu sebanyak 50 gram. Ingat, selalu nolkan dulu timbangannya ketika wadahnya sudah di atas timbangan. Olive oil digunakan paling banyak karena memiliki fungsi untuk melembabkan kulit, serta untuk menetralkan tadi kita menggunakan minyak kelapa yang mempunyai sifat untuk membuat kulit kering. Selanjutnya, minyak yang terakhir kita timbang yaitu palm oil atau minyak sawit, atau minyak goreng yang biasa kita temukan di rumah. Kita menggunakan sebanyak 32 gram. Selanjutnya, mari langsung saja kita campurkan semua minyak. Yang pertama yaitu olive oil. Jangan lupa untuk minyaknya diusahakan semuanya itu masuk ya, karena tadi kita sudah menghitung komposisi minyak dan NaOH-nya, dan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, masukkan coconut oil-nya. Seperti tadi juga pastikan juga bahwa minyaknya itu masuk semua sesuai yang sudah kita timbang tadi. Kemudian yang terakhir, masukkan palm oil-nya. Selanjutnya mari langsung kita masukkan saja larutan NaOH-nya. Jangan lupa disaring agar jika misalnya ada NaOH yang belum larut bisa tersaring. Karena jika tidak itu bisa membuat kulit kita gatal kalau cuplikan NaOH-nya itu masuk ke dalam sabun ya. Pastikan hati-hati sekali saat menuangkannya agar tidak terkena kulit. Kemudian lanjut saja kita langsung memixer adonan sabunnya. Kita mixer dengan kecepatan sedang saja. Sesekali juga kita aduk manual menggunakan pengaduk. Kemudian kita mulai mixer lagi, begitu terus ya nanti sampai di tengah-tengahnya kita memasukkan bubuk pewarna dan juga essential oilnya. Selanjutnya kita masukkan bubuk pewarnanya sesuai selera saja, ingin seberapa gelap warnanya. Bubuk warnanya juga sesuai selera mau warna apa.
Selanjutnya kita memasukkan essential oil sebanyak kurang lebih 3 ml atau 3 kali pipet penuh. Lalu kita campur lagi adonan menggunakan mixer. Jangan lupa tetap berlaku aturan bahwa kita harus tetap mengaduk sesekali menggunakan pengaduk. Selanjutnya kita mixer lagi sampai kita merasa bahwa adonan sabun itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita siapkan cetakan untuk mencetak sabun. Langsung saja kita tuangkan ke dalam cetakannya. Kemudian akan saya tunjukkan bagaimana bentuk sabun yang sudah masuk ke dalam cetakan. Terlihat sabun masih sangat cair ya. Sabun ini masih harus didiamkan selama 48 jam sebelum dikeluarkan dari cetakan. Kemudian setelah itu juga masih perlu didiamkan selama kurang lebih 1 bulan hingga menjadi seperti ini dan bisa siap digunakan. Ini saya perlihatkan detail sabunnya, sudah saya gambar juga menggunakan cetakan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.